Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mengingat 4 bulan terakhir Indonesia masih dilanda situasi pandemi penyebaran virus corona. Hampir semua lini, termasuk dunia pendidikan hari ini, masih diliburkan dan mengganti dengan sistem pembelajaran daring ataupun online. Namun alhamdulillah, pemerintah berencana akan membuat skenario kebijakan terkait pendidikan di era new normal ini. Dan insya Allah sebentar lagi pembelajaran di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren akan segera dilakukan. Semoga anak-anak kita semua kembali semangat dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkait dengan menuntut ilmu, ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Syekh Hisham Al-Burhani, seorang ulama Syria dari kota Damaskus. Kisah ini adalah kisah nyata, bukan fiksi seperti dongeng dalam 1001 malam. Suatu hari ada seorang penggali kubur di salah satu komplek pemakaman masyhur di Damaskus. Pemakaman ini penuh dengan ulama, dengan jasad aulia serta para syuhada. Penggali kubur ini didatangi oleh seorang wanita. Wanita itu memintanya untuk menggali kubur. Setelah beberapa saat, wanita ini kembali datang bersama para pelayat yang tidak banyak jumlahnya dengan membawa jenazah. Kemudian jenazah itu diturunkan ke liang lahat. Namun subhanallah, penggali kubur ini melihat taman surga yang sangat indah. Dia juga melihat 2 malaikat membawa jenazah itu pergi dari sempitnya liang lahat. Seketika itu penggali kubur ini pingsan saking terkejutnya. Tatkala siuman, ia ditanya apa yang telah menimpanya. Ia menceritakan kejadian itu, tapi orang-orang justru mengira ia terlalu berimajinasi. Selang beberapa bulan, wanita itu tadi datang kembali dan ia meminta ia menggali kubur lagi. Penggali kubur itu pun menggali kembali. Lalu datanglah si wanita itu bersama pelayat membawa jenazah. Ketika jenazah itu diturunkan ke dalam kubur oleh si penggali, seketika terjadi lagi hal yang sama. Ia melihat taman surga yang sangat indah dan malaikat membawa jenazah itu. Ia pun kembali pingsan. Ketika siuman, ia mengejar wanita itu dan menanyakan beberapa hal. Siapakah jenazah itu? Apa yang mereka berdua lakukan sehingga mendapat karomah seperti itu? Wanita itu menjawab, mereka berdua adalah anakku. Yang pertama adalah seorang thalib, seorang pencari ilmu, seorang santri. Dan yang kedua yang baru saja meninggal adalah saudaranya yang bekerja sebagai tukang kayu dan menafkahkan hasilnya untuk saudaranya yang sedang mencari ilmu itu. Kontan saja si penggali kubur ini lari menuju Masjid Jami' At-Taubah, masjid yang berada di kota Damaskus. Dia menemui kakek Syekh Hisham Al-Burhani. Kemudian antas apa yang dia inginkan dari si penggali kubur ini? Wahai
Apa keinginanmu? Aku ingin belajar agama, ujar si penggali kubur ini. Kemudian kakeknya Syekh Hisam Al-Burhani ini bertanya, umurmu hampir 50 tahun. Apa yang membuatmu ingin belajar kembali? Lalu si penggali kubur ini menceritakan kisahnya. Selanjutnya kakeknya Syekh Hisam Al-Burhani ini yang bernama Syekh Said Al-Burhani ini, mari ambil kitab Jurumiyah, mari kita belajar dari awal lagi kitab Nahwu, kitab Jurumiyah. Kemudian si penggali kubur ini dengan tekun belajar agama sehingga menjadi ulama besar di kota Damaskus. Penggali kubur itu bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar, dan dia memiliki keturunan yang juga menjadi ulama yang pecinta ilmu. Salah satunya adalah Abdur Razak Al-Haffar. Kemudian Syekh Hisam mengatakan bahwa siapapun bisa mendapatkan derajat yang kemuliaan yang tinggi asalkan ia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajatnya orang-orang yang mempunyai ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Semoga kita semua, anak-anak kita semangat dalam menuntut ilmu sehingga menjadi min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.